Assalamualaikum semuanya. Isian toples cuman satu bahan aja. Ini tuh coklat karakter ya teman-teman ya. Dan kebetulan banget ini aku bentuk buah-buahan. Buat teman-teman yang suka coklat, terus suka banget yang unik-unik, kalian wajib banget sih cobain kue lebaran ini. Karena emang cara pembuatannya simple dan gampang banget. Cocok banget dijadiin hampers ataupun kue lebaran nanti. Sebelum nonton dipastiin lagi kalian udah like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin satu kantong coklat batang aneka rasa. Di sini aku ada rasa pisang. Terus di sini aku juga ungu, ada blueberry. Lanjut di sini juga aku ada coklat matcha yang hijau, dan di sini ada merah stroberi ya teman-teman ya. Ini aku bakalan siapin juga cetakan. Ini cetakannya buah-buahan seperti ini ya. Kalau kalian mau cetakan seperti yang aku punya, aku bakalan kasih link produknya di deskripsi. Aku saranin banget kalau kalian beli cetakan seperti yang aku punya, wajib banget beli 2 atau 3 biar kalian tuh nggak terlalu lambat gitu loh teman-teman nyetakinya. Karena aku beli cetakannya cuma 1, jadi nanti hasilnya bener-bener super sedikit banget, padahal coklatnya masih banyak. Ini yang pertama aku bakalan siapin matcha. Karena matcha ini tuh cuman buat daun-daunnya aja ya teman-teman ya, buat ijo-ijoannya. Aku bakalan lelehin sedikit aja teman-teman. Kalau teman-teman mau ganti rasa alpukat ya, ngomong alpukat apa sih, itu tuh juga boleh. Kalau teman-teman nggak suka matcha, untuk yang hijau bisa diganti sama selera kalian. Cuman aku tuh pencinta matcha banget, jadi yang hijau aku pakai matcha ya. Ini langsung aja coklat yang udah kita potong, kita masukin ke dalam plastik segitiga. Ingat teman-teman, yang hijau ini cuman buat batangnya aja ya, jadi ngelelehinnya jangan terlalu banyak biar nanti sisanya tuh biar nggak kebanyakan gitu loh. Ini setelah dimasukin ke dalam plastik segitiga, langsung aja kita ikat dan kita lanjut siapin yang lainnya. Karena di sini aku ada coklat warna merah, dan kebetulan untuk karakter warna merah itu banyak ya teman-teman ya. Ada apel, ada cherry, jadi aku motongnya agak banyak gitu. Ini juga sama, kita masukin ke dalam plastik segitiga dan kita ikat seperti ini. Menurut aku kalau kalian buat coklat karakter ini tuh lebih praktis ya dengan cara seperti ini daripada kita pakai pengeleleh coklat. Mending dimasukin ke dalam plastik segitiga. Kalau kalian ada nasi atau rice cookernya lagi hidup, langsung dimasukin ke dalam rice cooker, itu menurut aku cepet banget ya. Ini lanjut aku ada rasa banana sama blueberry seperti yang aku omongin. Kita langsung aja masukin seperti ini ya. Kalau udah dimasukin semuanya seperti ini bisa langsung aja dikukus. Ingat teman-teman, kalau teman-teman ada rice cooker yang masih banyak nasinya, yang masih hidup gitu, tinggal dimasukin aja ke dalam rice cooker. Cuman kebetulan nasi aku habis teman-teman, jadi aku bakalan kukus aja ya coklat warna-warni ini. Di sini aku udah siapin kukusan, langsung aja kita masukin, kita tunggu sampai dia leleh. Sebenarnya untuk ngelelehinnya nggak butuh waktu lama, ini tuh cepet banget dan jangan terlalu lama-lama ya teman-teman ya. Soalnya kalau kelamaan nanti coklatnya bakalan beku gitu loh, jadi kayak nggak bisa encer gitu. Aku nggak tahu coklat warna-warni itu agak sedikit rawan gitu loh kalau kita salah ngelelehinnya. Jadi ini ngukusnya juga nggak boleh lama-lama, sebentar banget, antara 3-5 menitan lah. Kalau udah 5 menitan aku bakalan matiin kompornya ya teman-teman ya, karena air yang di dalam itu kan masih panas ya. Jadi ini walaupun nggak full dihidupin kompornya atau apinya, ini tetap masih panas teman-teman. Jadi ini aku bolak-balik aja biar dia tuh panasnya merata. Di sini aku ambil yang matcha dulu teman-teman. Ini udah leleh, jadi kita lanjut aja ya. Untuk sisanya tetap aku taruh di kukusan dengan api yang mati teman-teman, tapi kukusannya tetap aku tutup ya biar uap panasnya tuh tetap tersimpan gitu loh. Langsung aja kita cetak-cetak di bagian daun-daunnya seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi untuk rasa matcha ini tuh aku fokuskan buat daun atau tangkainya teman-teman.
pelan-pelan aja karena emang ini tuh cetakannya kecil banget, jadi cocok banget dijadiin kue lebaran ya. Jadi satu kali hap gitu loh teman-teman, mirip banget kayak permen. Jadi ini nggak terlalu gede. Biasanya kalau kita buat coklat itu kan agak gede, makanya harus beberapa kali, tapi kalau ini tuh benar-benar sekali hap dan bentuknya juga imut dan lucu banget. Seperti yang aku omongin, kalau teman-teman mau jadiin ini kue lebaran, beli cetakannya jangan cuma satu ya. Aku nyesel banget sih kemarin cuman beli cetakan tuh satu doang. Karena apa? Karena emang hasilnya sedikit banget. Aku mau buat tuh kayak udah mager duluan gitu loh teman-teman. Jadi ini kalau udah dikasih tangkainya yang hijau-hijau, kita lanjut ambil coklat batang yang lainnya, terus kita isi bagian yang sesuai warnanya. Karena anggur tuh warnanya ungu, jadi aku kasih warna ungu aja ya. Tapi kalau emang nggak ada, bisa disesuaikan sama yang ada aja di rumah kalian. Untuk rekomendasi coklat batang, aku bakalan kasih di link deskripsi ya. Kalau teman-teman butuh rekomendasi coklat batang yang aku pakai ini, kalian bisa langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Ini bagian ungunya udah aku masukin semuanya, tinggal dihentak-hentakin kayak gini aja biar gelembung yang di dalamnya itu keluar dan bagian atasnya tuh rata. Lanjut di sini aku ada coklat warna merah, ini rasa stroberi tapi aku gunakan buat buah leci ya teman-teman ya. Leci apa cherry sih, ini kayaknya cherry ya, pokoknya itulah. Pokoknya ini kita warnain merah, tapi sebenarnya untuk warnanya sendiri disesuaikan aja sama selera, nggak harus seperti yang aku punya. Aku pun untuk rasanya sendiri yang bener tuh cuman pisang, sisanya tuh nggak ada yang bener teman-teman. Ini yang merah pun bukan rasa apel ataupun cherry, tapi ini tuh rasa stroberi. Sama ya teman-teman ya, setelah dicetakin kita hentak-hentakin kayak gini biar gelembung dan bagian atasnya tuh merata. Ini kalau udah merata kita lanjut ke warna berikutnya. Di sini aku ada warna kuning, seharusnya warna kuning ini tuh rasa banana, cuman karena ini tuh nanas juga warna kuning, jadi aku pakai aja lah ya. Ini jangan lupa dirata-ratain aja. Sebenarnya sayang banget sih teman-teman, coklat aku tuh masih sisa banyak, tapi cetakan aku tuh udah habis. Jadi kalau kalian beli ini cetakan seperti yang punya, belinya tuh coklatnya jangan cuma satu ya. Ini tuh sebenarnya 15 menit aja dia udah ngeset, tinggal dimasukin ke dalam kulkas dan nanti copotannya bakalan gampang banget. Cuman ya karena udah keburu mager ya teman-teman ya, jadi ya udahlah ya, kita buat satu cetakan ini aja. Sisa coklatnya tuh sebenarnya masih banyak banget, tapi ya udahlah. Ini setelah kurang lebih 30 menit ya teman-teman ya, jadi 15 menit aku diemin dulu sampai dia dingin. Setelah dingin aku masukin ke dalam kulkas kurang lebih 15 menitan gitu. Setelah itu kita copot dari cetakannya tuh gampang banget tuh, kalian bisa lihat sendiri, tinggal dicopot-copotin aja, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kak, kalau dimasukin ke dalam kulkas biasanya coklatnya berair kan? Enggak ya teman-teman ya, tinggal diangin-anginkan aja, nanti coklatnya bakalan kering lagi. Ini contohnya kayak yang aku punya ini tuh sebenarnya kayak berkeringat gitu loh, karena emang keluar dari kulkas kan. Tapi ini nanti nggak langsung aku masukin ke dalam toples ya teman-teman ya, aku tunggu dia agak dingin, maksud aku kayak agak kering, baru aku masukin ke dalam toples. Ini ada rasa apel. Tuh kalian bisa lihat sendiri ya, cantik banget. Ini bisa dicontoh kalau teman-teman punya bocil di rumah. Aku saranin sih buat ini karena emang bentuknya lucu dan cakep banget. Ini kalian bisa lihat sendiri setelah dicopotin bentukannya kayak gini ya. Kalau teman-teman tertarik, kalian bisa langsung aja cobain resep kue lebaran ala Resta RF yang simple banget, cuman satu bahan ini. Ini kalau udah seperti ini tinggal langsung aja dimasukin toples teman-teman, karena emang aku buatnya sedikit jadi dimasukin ke dalam toples tuh kayak nanggung banget gitu loh. Jadi ya sudah lah ya, aku bakalan langsung aja cobain coklatnya. Ini yang cherry ya, aku nggak tahu sih cherry apa leci sih, ini aku nggak tahu. Coba dong komen teman-teman, ini aku salah atau kayak gimana. Langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut aku coklat warna-warni ini setelah digigit tuh ada rasa sensasi dingin gitu loh. Ini bukan sensasi mint ya teman-teman ya, tapi kayak coklatnya agak dingin gitu loh. Kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung aja check out coklat yang aku rekomendasiin ya. Rasanya tuh bener-bener banyak banget teman-teman. Ada pisang, stroberi, alpukat, semuanya ada lah pokoknya. Buat kalian yang penasaran, langsung aja dicobain di rumah ya. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.